Seringkali kita tidak pernah mau ketika Allah perintahkan kita lakukan hal yang kecil. Karena kita anggap tidak ada kaitan dengan itu. Tapi selalu Allah itu lihat hati kita. Bagian yang paling berat buat kita itu yang dia perintahkan, dia didik kita. Sebab yang namanya penggenapan itu aneh. Yusuf itu selama 13 tahun dia nunggu, kariernya itu makin buruk, bukan makin baik sebetulnya secara posisi. Dari budak ya, terlunta-lunta gitu ya di padang gurun, masuk rumah Potifar, naik pangkat sedikit, turun di penjara. Jadi kalau Anda lihat itu malah memburuk. Tapi rupanya jalan ke atas itu malah ke bawah. Nah kita merasa jalan ke atas ya ke atas. Dan ini membuat perbedaan sehingga ketika Allah mengerjakan kita nggak mau. Berontak terlalu banyak. Apa yang terjadi saudara? Ingat loh, Allah kerja itu pakai timing, pakai momentum. Semakin kita berontak dengan pengerjaan Tuhan, makin kok nggak bisa menyelesaikan timing Tuhan. Lalu dapatmu bukan yang the best, mungkin second best, third best. Bukan yang terbaik malah. Karena pemberontakan yang terus kita lakukan. Tapi ingat setiap nubuat disampaikan, itu sungguh-sungguh Allah yang menjamin sehingga jadi kenyataan. Contoh paling gamblang kita bisa lihat pada Lukas pasal 2. Saya ingin tunjukkan sebuah kisah di sini. Lukas pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang ke-21. Lukas pasal yang kedua. Cerita orang yang bernama Simeon. Ada yang di sini namanya Simeon? Simon ada Simeon. Saya berkata gini, saudara. Kalau Anda punya anak, kasih nama Simeon bagus. Tapi Anda harus make sure dia orang rohani. Saya punya teman namanya Simeon. Hidupnya kacau. Oleh teman-temannya dipanggil Simeon. Dari kucing, saudara. Ditambahi G1, gawat, Simeon. Dari kucing. Maunya baik, tapi kelakuan kurang bagus. Dari yang orang-orang kafir sekitarnya panggil dia Simeon. Kucing. Lukas 2, ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi ada nama-nama yang diberikan Tuhan, saudara ya. Saya pernah katakan Ibu Elizabeth itu dulu namanya kan lain. Sekarang diberi nama Elizabeth, ya nggak mau dipanggil nama yang lama. Karena nama lama itu mengandung unsur kayak dewa. Namanya kan ya dewa dewi gitu. Tapi ada kayak Ibu Nani, Tuhan kalau panggil dia nama Chinese-nya. Ya. Tapi ada Petrus ya, itu kan namanya Simon. Simon diganti Tuhan Yesus jadi apa? Kamu adalah Petrus. Tapi setelah itu berkali-kali, kalau lagi loyo gitu, Tuhan manggilnya apa? Simon lagi, saudara. Jadi nama itu sebetulnya baik untuk confession kita. Tapi kalau Allah lihat hati kita, lihat dalamnya, dari Petrus dibalikin ke Simon lagi. Terakhir dipanggil Simon anak Yohanes, bukan hai Petrus, enggak, Simon lagi, saudara. Sebab dia memang kayak Simon, seperti buluh. Ya. Nah, Yesus nama itu disebut oleh malaikat, dikatakan oleh malaikat. Ayat berikutnya, 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ini Simeon bagus, saudara ini. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus
Jadi datangnya itu oleh siapa? Roh Kudus. Yang janjikan bahwa tidak akan mati sebelum dia itu melihat Mesias, siapa? Roh Kudus yang sama. Lalu kemudian siapa yang membawa dia ke bait Allah? Roh Kudus. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau Anda perhatikan ini, lihat bahwa Roh Kudus yang ngomong kepada Simeon ini, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Nah, apa yang dia buat? Apakah tiap hari dia nungguin, cari-cari? Enggak ada apa-apa yang dia buat. Sampai genap waktunya, dan saya percaya Roh Allah menyiapkan dia, mengerjakan dia, mempertajam telinga rohaninya, itu yang dia kerjakan Tuhan. Bagian dia cuma menyerah dengan apa yang Allah kerjakan. Lalu ketika genap waktunya, oleh Roh Kudus, dia dibawa ke bait Allah sendiri. Dan ketika dia melihat anak itu juga karena Roh Kudus yang memberitahu. Karena bayi Yesus itu sama dengan bayi yang lain, saudara. Hanya kalau engkau nggak dibuka mata rohmu, nggak ngerti. Sebagai bukti, kalau Anda tahu saudara-saudaranya juga nggak percaya bahwa dia Mesias. Dia begitu hidup seperti orang biasa, hanya tidak berbuat dosa. Itu aja, saudara. Nah, bagaimana reaksi kita kalau Anda terima nubuatan? Terima dengan iman, ucapkan syukur, that's it, selesai. Lalu kau perhatikan, kalau itu menyangkut ke depan, sesuatu yang merupakan panggilan atau tugas atau apapun yang hebat, khususnya kalau kata berhasil dan beruntung ini mulai muncul, Anda perhatikan, Allah akan langsung mulai garap hidupmu. Dibawa sampai dua kata ini, atau yang dia janjikan, tergenapi dalam hidupmu. Bagian kita apa? Menyerah dengan Tuhan. Sebagaimana dia mau kerjakan, biarkan dia kerjakan, bagian kita tinggal menyerah. Saya punya seorang teman baik, dan saya kenal dia sejak tahun 80-an, 82 saya kenal dia. 81 lah malah. Dia pendeta sampai sekarang dari gembala sidang di Singapura, namanya pendeta David Siah. Dan saya sampai sekarang melihat dia sebagai salah seorang yang baik sekali. Dan satu hari dia peka dengan suara Roh Kudus dan dia dipakai Tuhan membawa hadirat Allah dalam ibadah dan sebagainya. Satu hari kita ke Semarang. Dan saya dengan seorang teman yang dulu pernah, ini orang Indonesia ya, dulu pernah juga dibimbing dia di Singapura, bekas pelaut yang kemudian bertobat, dibimbing dia di Singapura, dikirim ke Indonesia dan pernah bersama-sama dengan kami. Sekarang sudah pindah Jakarta. Tapi orang ini dulu pernah tinggal di Singapura. Kami berdua datangin dia di hotel di Semarang. Lalu ngobrol, dia cerita-cerita santai sekali. Mendadak dia berhenti. Terus dia ngelihat saya begini. Itu tahun berapa? Sudah lama sekali. Itu tahun 92, 93 mungkin. Ya, 92, 93. Dia lihat saya, dia ngomong gitu. Dia bilang, Petrus, Tuhan bicara sama saya. Sebelum aku mati, dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu, sebelum aku mati, aku akan berdiri dengan kamu di mimbar yang sama. Di depan bangsa-bangsa. Saya kaget. Itu saya belum ke India, kita belum punya pelayanan misi ke dunia, belum apa-apa. Dia yang ngomong, sebelum aku mati. Sampai sekarang belum kejadian, saudara. Dia belum mati juga kan. Jadi masih ada waktu, dia belum mati juga. Masih gembalakan sehat, masih sehat di Singapura. Tapi dia bilang, sebelum aku mati, kita akan melayani bersama, kita berdiri di mimbar yang sama. Dan kita akan melayani bangsa-bangsa. Nah, saya bilang, amin. Terus saya ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Saya terima, saya simpan di hati sampai sekarang. Saya izinkan Allah ngerjakan hidup saya. Itu yang terjadi. Terus, dia lihat teman saya satunya. Kamu, dia sebut namanya. Dan namanya itu marga di luar pulau. Kalau orang asing dengar, dipikir monyet, saudara.
Ini Mister Monyet, karena namanya itu dalam bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan namanya monyet. Kamu, katanya. Dan dia panggil memang monyet gitu ya. Tuhan berkata, pelayananmu akan berakhir di Irian Jaya. Teman saya bilang, selalu dia yang enak, aku yang gak enak, katanya. Mau dibalik nubuatannya, katanya gitu. Jadi aku ini akhirnya akan di Irian. Iya. Tuhan bilang, kamu nanti di Irian, sampai matimu ya di Irian. Pulang itu lemes. Naik mobil sama-sama, dia bilang. Tukar dong nubuatnya, katanya. Kamu selalu dapat enak, aku selalu dapat gak enak. Makanya saya bilang, bertobatlah, saya berkata gitu. Bukan Irian tidak mulia, saudara. Itu mulia loh, saudara, ya, mulia. Ada yang mau ke Irian, saya doakan siang hari ini. Amin, satu. Ada yang lagi? Dua, jemaat kami dokter mintanya di Irian. Mintanya di Irian untuk pelayanan. Kita doakan lah. Hari-hari Anda bantu doa-doa saudara kita pakai diri. Tapi itu nubuat, saudara. Sampai sekarang belum terjadi. Dia masih sehat, dia belum mati. Kami belum pernah pelayanan sama-sama. Tapi dia berkata, sebelum aku mati, itu akan terjadi. Nah, apa bagian saya? Ya, saya simpan di hati. Bahwa percaya nggak? Saya percaya. Terjadi, akan terjadi. Bagaimana ke sana? Ya izinkan Allah menggarap. Sebab saya berkata, kalau sudah dekat, dia akan segera mati sih. Jadi saya nggak terlalu berharap-harap akan terjadi karena sama dengan saya mengharapin dia mati kan. Jadi biarin aja, saudara. Sebab itu ada kondisinya, terjadinya sebelum dia mati nantinya. Jadi bagian saya apa? Diam aja, saudara. Diam aja. Hal yang berikut yang saya pribadi alami misalnya. Anda tahu ini sekolah kitab dari nubuatan ya. Saya ini terus terang, saudara. Jadi gini ya, kalau Anda tidak pernah terima nubuat dari orang, ya nggak apa-apa. Wah, Tuhan melupakan aku. Mungkin malah sebaliknya. Anda sudah ngerti semua sendiri sih. Gak perlu dinubuati. Orang perlu dinubuati karena sebetulnya Tuhan ngomong, dia gak terlalu dengar. Jadi pakailah orang lain ngomongin dia. Lebih mantap, ada rekamannya lagi. Ya kan, saudara? Jadi kalau Anda tidak pernah dinubuati, ada orang ya yang tidak pernah dinubuati. Ada yang tidak pernah dinubuati. Ada 1, 2. Oh, bagus. Pertahankanlah begitu, saudara. Artinya mungkin Tuhan sudah langsung bicara sendiri. Tarik nubuat malah keliru. Ini santai aja, nggak pernah dinubuatin. Saya ketika mulai pelayanan, saudara, saya bukan karena orang nubuat atau hamba Tuhan nubuat. Jadi hamba Tuhan itu panggilannya bukan karena dengar Tuhan bicara atau mimpi malaikat datang, enggak. Saya hanya lihat beberapa hamba Tuhan itu dipakai Tuhan bagus sekali. Terus gini ya, enak ya hidup kayak begitu ya. Kemana-mana pergi jadi berkat bagi banyak orang, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Itu aja dari sini. Sekian bulan kemudian ketika saya mulai sharing, menyampaikan firman, orang berkata, khotbahmu memberkati. Suruh kuliah di Undip, ya kuliah di Undip. Begitu mau selesai, baru saya tanya Tuhan, kapan mau dipakai ini? Tuhan ngomong, setelah kuliah selesai menikah dulu. Setelah menikah, aku mau pakai kamu. Saya kerjain aja, hanya berkait. Langkah demi langkah, saya nggak ngerti. Terus jadi penginjil. Penginjil saya masuk di kampung-kampung di Jakarta, gang A, gang B. Jakarta kan terlalu banyak gang sehingga nggak ada nama lagi. Pahlawan juga berkurang namanya. Dari gang A, gang B kan masuk orang-orang kecil. Khotbah di situ. Dan saya tahu respon orang begitu bagus, dan saya mulai ngerti di hati saya, oh ini kira-kira gue nggak akan gini terus. Tuhan akan bawa lebih lagi. Sekian waktu kemudian itu kenyataan, dia buka jalan pelayanan. Saya beberapa tahun, dari tahun 86 saya mulai, sampai tahun 91, kira-kira 5-6 tahun saya pelayanan sebagai penginjil, muter-muter sana-sini, Indonesia, muter-muter. Dan memang jarang, hampir tidak pernah masuk desa ke kota kecil, saudara. Dia bawa saya ke banyak kota besar. Bukan karena pilih-pilih, memang itu yang terjadi. Kalau saya khotbah di desa, orang desa nggak ngerti khotbah saya. Saya pernah dibatalkan sekali loh, saudara. Sudah dipanggil di desa di Jepara, masuk lagi sedikit. Karena mereka undang saya sudah oke, kurang seminggu mau datang ke sana disurati. Pak, minta maaf, kami sudah dengar rekaman kaset khotbah Bapak.
Kami menyimpulkan, kami nggak ngerti khotbahnya itu apa. Jadi karena kami bingung Bapak ngomongnya apa, kami batalkan pelayanan Bapak. Itu. Jadi saya baca, saya ketawa. Oh memang nggak bakat masuk desa. Nggak ada anugerah untuk ke sana, ya sudah. Dan saya nggak merasa berdosa, saudara. Bukan nggak mau. Nggak ngerti, mereka nggak ngerti khotbah saya. Ya sudah. So what? Jadi saya damai aja. Jadi banyak orang kan, wah Bapak nggak merasa bersalah Pak, nggak ke pedalaman. Pak Tri berapa lama saya nggak pernah tengokin. Anugerahnya nggak ada Pak untuk ke sana. Yang lain itu anugerahnya ke sana semua. Anda saya relax aja. Memang Tuhan taruh di kota besar, ya sudah. Kerjakan di situ aja. Itu masing-masing kan ada anugerahnya sendiri-sendiri. Nah, saya bukan memilih untuk cari yang enak, enggak. Cuma begitu dibawanya Tuhan. Nah setelah sekian tahun nginjil gitu ya, 91 dia ngomong, mulai gereja tahun ini. Ya oke, mulai gereja. Setengah mati pertamanya udah. Sampai saya pernah bertanya, apa ini keliru sih Tuhan suruh bergereja? Tapi enggak, tiap kali berdoa enggak. Betul. Tapi enggak ngerti suruh apa bergereja. Sampai ada teman saya tanya, gereja ini visinya apa? Enggak tahu ya. Nah kamu mau bergereja, Tuhan suruh. Nah ini visinya ke depannya apa? Nggak tahu. Saya dimarahin. Gereja nggak punya visi. Nggak punya. Cuma saya disuruh Tuhan, saya kerjain itu aja. Kalau sekarang Anda tanya, saya ngerti. Butuh sekian tahun. Baru saya ngerti ini arahnya mau kemana sih gereja ini. Butuh sekian tahun. Gitu. Masa-masa awal nggak ngerti, betul-betul nggak ngerti. Suruh keluar, suruh buat. Terus saya ini bingung bertahun-tahun sebetulnya. Wah aku ini sebetulnya jawatanku apa sih? Bingung kok, bener. Saya cerita apa adanya. Kalau Anda bingung, saya bingung bertahun-tahun. Sudah full time loh saudara. Khotbah di mana-mana. Nggak ngerti saya. Bingung. Anda tahu yang nyeplos pertama ngerti itu siapa? Bu Indri malah. Dia khotbah di mimbar. Ya. Kan begitu kalau khotbah, kalau ditirukan begitu, saudara. Lalu kemudian ngomongnya sama dia. Kalau penginjil suruh buat gereja namanya apa dong? Ya, saya bilang. Saya tahu. Kalau penginjil suruh buat gereja, masa ada penginjil buat gereja? Kalau ada penginjil suruh buat gereja, namanya apa dong? Jadi saya bilang, iya, namanya apa ya? Penginjil buat gereja. Lalu setelah itu orang-orang memberi konfirmasi akhirnya ngerti. Yang paling gamblang itu Kerry Saudi ngomong. Orang pertama yang terang-terangan. Karena waktu saya terjemahin dia pertama, dia bacakan daftar gereja itu. Saya sambil, saya bilang, loh, sambil saya ngomong, saya di hati saya begitu. Hari berikutnya waktu break saya ngobrol dengan dia ngomong gini. Hari pertama saya ketemu kamu, saya langsung ngerti dia ngomong bla 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 bla. Tapi butuh waktu berapa tahun saudara ini? Dari 86 mulai full time sampai 99, 13 tahun. Baru saya berkata, tapi itu bukan karena dari diri sendiri berkata, gua itu ini. Itu recognition-nya dari orang lain. Sebab mereka lihat, mereka sense the spirit, mereka tahu dari hasilnya, mereka segera ngerti ini orang itu. Dan sekian minggu setelah itu, saya baru ngerti, dan setiap hamba Tuhan datang, mereka ngomong, saya makin ngerti. Sekarang ini ngerti nggak Pak ke depannya kenapa? Ngerti saudara. Detail saya nggak tahu, tapi saya ngerti. Dan saya sedang tunggu itu pintu dibuka. Kapan Pak? Nggak ngerti juga. Cuma saya bilang nggak akan lebih dari setahun setengah dari saat sekarang. Nggak akan lebih dari itu. Itunya ngerti sudah, ngerti kalau itu. Sebab saya baca polanya Tuhan. Jadi kalau dengan Tuhan itu orang Jawa berkata gini, dititeni, tahu dititeni. Anda analisanya gini. Anda ditengarai, gitu. Gini, ini gini. Ngerti saudara? Gitu ini. Anda perhatikan betul. Oh Tuhan tuh gini, modelnya gini, caranya gini. Oke, aku ngerti. Ini Tuhan juga kayak begini. Nah kalau Anda bisa tangkap itunya,
Lalu Anda berkata, oh ngerti aku, dia begini. Jadi sekarang ini saya lagi nunggu sebetulnya. Ini ke depan akan seperti apa? Mulai kebayang. Makin jelas. Akan begini. Ini akan ngerti. Ya. Sebab, satu saya perhatikan cara kerjanya. Lihat arahnya mau kemana. Terus nabi-nabi ini mulai ngomong kan. Ini begini, kamu ini akan begini. Saya bilang sama ini, saya mulai terima gambaran komplit akan begini. Saya ngapain? Ya nungguin saudara di sini. Bukan ngapa-ngapain lagi. Ngerti saudara? Sudah dengar aja kalau ada berhasil, beruntung. Oh, saya ngerti. Oh ya. Agendanya mulai kelihatan. Lalu saya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Apakah setelah mereka pada pulang lalu kemudian saya memproklamirkan diri, saudara-saudara? Oh, saya naik ke atas. Perkenalkan. Wah, konyol banget tuh. Santai aja. Dia yang tanggung jawab untuk membuat kita nyampe seperti yang dia mau. Bagian kita hanya nyerah dengan pengerjaan Tuhan di dalam kita. Begitu nanti Allah berkata, kamu akan begini. Lalu dia yang akan berkata, aku akan bawa kamu ke sana. Apakah kita menyerah atau tidak? Itu masalahnya memang betul. Semakin kita berontak, tidak akan pernah nyampe. Tapi kalau kita berkata, baik Tuhan, aku menyerah, bawa aku. Lalu itu akan dibawa oleh Tuhan, bergerak. Saudara. Dan kalau itu gerakan makin kelihatan, makin nampak, saudara akan langsung ngerti, oh aku ngerti ini arahnya ke sini. Jelas sekali. Sehingga tidak ada kesalahan fatal yang kita buat. Oleh karena kita bergerak mendahului Tuhan dalam hidup kita. Jelas, saudara. Kalau Anda diberi nubuat apapun, jangan bereaksi terlalu banyak. Reaksimu harus reaksi di dalam. Bukan reaksi di luar. Oh, mesti ngapain. Jangan. Biar kita bereaksi di dalam saja. Reaksi yang di dalam ini akan menghasilkan ketaatan dan penyerahan kita terhadap pengerjaan Tuhan. Sehingga kita akan sampai ke titik yang Tuhan kehendaki. Enak kan? Santai. Ini kan beberapa hamba Tuhan berkata, oh aku melihat tembok-tembok gereja diruntuhkan. Memang betul. Jadi Ibu Nani yang ngomong pertama, Ibu Rani ngomong lagi. Tapi itu sebetulnya 1 minggu sebelum mereka bicara begitu. Jadi kami sudah punya gambar denah ruko sekitar gereja. Dan kita mulai sembahyang Tuhan, ini kita mau ambil semua nih kalau boleh. Jadi gereja kan punya lebar yang lebih lagi, kita maunya nanti di atas di balkon. Seperti letter U begitu. Maunya begitu nih dalam doa, saudara. Apakah setelah itu kita nawar. Enggak, santai aja. Nanti bagian per bagian akan Tuhan buka. 1 sudah kita beli, 1 kasih itu pelajar. Yang berikutnya nanti kita akan ambil step by step. Santai. Nggak usah bingung, nggak usah apa. Dia yang bertanggung jawab membuat apa yang dia janjikan menjadi apa? Kenyataan. Dan kalau Tuhan pasti jadi kenyataan. Bagian kita apa? Nyerah. Dengan apa yang dia perintahkan, ikuti saja. Sebab itu urusan dia ngerjakan kita sampai jadi seperti yang Tuhan rencanakan. Amen? Oke, kita berdiri sama-sama. Selamat menikmati keberhasilan dan keberuntungan dalam hidupmu. Selama engkau taat dengan Tuhan. Tetap semangat ya boleh kok. Berhasil, beruntung boleh juga. Nggak apa-apa. Daripada susah, sial, hancur lebih baik. Berhasil, beruntung lebih baik. Dan itu perkatakan, renungkan dalam hidupmu. Kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Katakan Tuhan Yesus. Aku percaya setiap perkataan, setiap nubuatan, setiap rema, setiap firman yang engkau sampaikan untuk aku pribadi. Aku percaya engkau sanggup membuatnya menjadi kenyataan. Bukan karena usahaku, bukan karena kekuatanku, tetapi karena pengerjaanmu di dalamku. Dan aku percaya pada saat aku menyerah kepadamu oleh pertolongan rohmu, maka semua janjimu
maka semua rencanamu akan terjadi, akan tergenapi di dalam hidupku. Dan aku percaya pada saat semua janjimu tergenapi, hidupku akan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya setiap kataanmu, ya dan amin, pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan bahkan sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus.